Pemirsa, politik mungkin akan memainkan peran dominan di perekonomian Asia minggu ini. Asia pekan ini akan dihadapkan pada pemilihan parlemen Thailand, perilisan data ekonomi Tiongkok, Jepang, dan New Zealand. Hingga pada pertemuan pemimpin G7 yang akan membahas gejolak perbankan, perang Ukraina, kerjasama Tiongkok, hingga soal risiko utang Amerika Serikat. Minggu ini perekonomian akan dihadapkan pada beberapa kejadian penting, di mana politik juga akan memainkan peran dominan di pasar. Pekan ini, Asia akan dihadapkan pada pemilu yang berpotensi mengubah permainan kawasan, beberapa data pertumbuhan ekonomi besar hingga KTT G7 di Jepang. Thailand menggelar pemilihan umum Perdana Menterinya pada Senin 15 Mei 2023. Dari jajak pendapat Reuters, partai-partai oposisi Thailand tampak mengungguli pemilihan parlemen. Keunggulan itu membuka jalan untuk menjungkalkan pemerintahan yang dikendalikan militer selama hampir 1 dekade. Melansir menurut analis Bloomberg, pasar merespon dengan baht memperpanjang kenaikan 0,9% terhadap dolar. Mengiringi pemilu, kekhawatiran akan perekonomian Thailand bagi kawasan menjadi perhatian. Pemulihan pertumbuhan ekonomi dan investasi Thailand pasca pandemi masih tertinggal dibanding negara kawasan Asia Tenggara lain. Beberapa janji stimulus miliaran dolar partai untuk memenangkan suara petani menjadi perhatian bisnis karena dapat beresiko menjadi beban fiskal negara pengekspor beras kedua terbesar dunia tersebut. Data pertumbuhan pesat dalam produksi industri dan penjualan retail Tiongkok di bulan April serta percepatan dalam investasi aset tetap selama 4 bulan pertama akan rilis pada Selasa minggu ini. Data tahunan tersebut diperkirakan akan di bawah ekspektasi melihat tahun 2022 Tiongkok mengalami lockdown yang mengekang perekonomiannya. Untuk Asia Pasifik, data lain akan datang dari Thailand dan Jepang terkait pertumbuhan ekonominya. Kemudian Bank Sentral Filipina terkait keputusan suku bunganya, serta data perdagangan dari India, Selandia Baru, dan Malaysia. Para pejabat keuangan G7 sudah mengakhiri pertemuan 3 hari mereka dengan menjanjikan lebih banyak dukungan untuk Ukraina. Sebuah rencana untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan janji untuk mengisi kesenjangan dalam regulasi keuangan. Pembahasan risiko gagal bayar utang Amerika Serikat juga mewarnai diskusi Menteri Keuangan G7. Pada hari Jumat 19 Mei pekan ini, para pemimpin G7 akan berkumpul di Hiroshima untuk mencoba membangun strategi yang lebih kohesif terkait hubungan dengan Tiongkok, di mana sebuah joint mechanism akan diumumkan pada Hiroshima Summit ini. Berbagai sumber IDX Channel.